baik bagi Tuhan. Amin. Kita boleh tundukkan kepala sejenak, kita mau bersaat teduh sejenak, kita boleh berikan rasa syukur kita kalau Tuhan Yesus telah jaga kita selama 1 minggu dan kita bisa hadir kembali di dalam ibadahnya. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik dan ramah baik bagi kami Tuhan. Kau luar biasa bagi kami Tuhan, siapa untuk melakukan ibadah kami pada pagi hari ini. Karena pula Roh Kudus semua ya Tuhan, menjaga setiap kami Bapa. Mari kita angkat kita bagi Tuhan. Mari kita berbahagia bahwa kita yang hebat dan luar biasa. Dari kami kita yang bahagia, kita mengucapkan Dia termasuk
sorga, Tuhan yang menciptakan laut, langit, bumi, serta isinya, kami sudah datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan, memuliakan nama-Mu. Kami memohon kepada-Mu Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami memohon Roh Kudus datanglah ke tempat ini untuk memimpin ibadah kami, persekutuan kami dari awal hingga berakhir. Bapak, kami percaya dan yakin Tuhan ada di sini. Karena Tuhan sudah berkata, apabila berkumpul 2-3 orang, aku ada di sini. Tuhan, kami tidak mau Tuhan hanya sebagai penonton, tetapi beracaralah Tuhan, bermanifestasilah Tuhan dalam hati pikiran kami masing-masing. Siapa yang Tuhan pimpin, Tuhan melihat hati kami semua yang hadir di sini. Amen. Tanpa kecuali Tuhan, kami sama di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami rindu kuasa Tuhan bermanifestasi dalam kehidupan kami. Amen. Kami rindu manifestasi Tuhan, kuasa Tuhan ada di hati pikiran kami, di rumah tangga kami, di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami semua menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi surat-suratan yang tertulis bagi semua orang. Bapa di surga, kami mohon Tuhan, apabila ada iblis yang akan mempengaruhi ibadah kami, persekutuan kami dari awal hingga berakhir, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus Kristus. Karena kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa-kuasa. Oh Bapa, inilah kami orang-orang yang percaya, saksi-saksi-Mu Tuhan tidak akan gentar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Siap untuk puji besar nama Tuhan? Sama pujian kita, bersyukurlah.
buat Tuhan, untuk hambanya. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan, sekaligus mendengarkan kesaksian dari hamba. Maaf, saya mau bersaksi dulu sebentar tentang kemurahan Tuhan buat pribadi saya. Puji Tuhan, Indonesia merdeka 17 Agustus. Saya juga merdeka. Kenapa saya merdeka? Saya waktu itu sakit ya, udah sakit sekian lama. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ikut doa tapi nggak ikut puasa Tuhan. Tapi Tuhan tolong aku supaya aku boleh berpuasa. Nah, setelah saya berdoa berharap sama Tuhan, dan pada hari Minggu saya bilang sama Roh Kudus tolong ya aku berikan kekuatan yang baru supaya aku ikut puasa. Aku rindu sekali puasa Tuhan. Nah, tiba saatnya hari Senin bangun pagi, saya diingatkan lagi sama Roh Kudus, kamu berpuasa jangan minum. Tapi Tuhan, aku haus, aku pengen minum. Ya udah minum aja. Nah, minum saya tuh, dan setelah itu saya minum aja ya. Saya diingatkan lagi sama Roh Kudus, jangan makan. Ya Tuhan, aku harus kuat. Aku kuat Tuhan, karena aku habis sakit, lambungku harus pulih. Tolong Tuhan, aku berikan kekuatan yang baru. Nah, sejam, 2 jam, 3 jam, dan saya mandi, saya digoda lagi. Kamu lapar, ayo makan. Aduh, Roh Kudus, tolong aku, biar aku berikan kekuatan yang baru. Nah, setelah mandi, puji Tuhan, sambil bernyanyi lagi mandi, saya diberi Tuhan kekuatan yang baru. Nah, langsung pergi ya sama Pak Gembala naik mobil. Dan terus pada saat itu kan libur, saya tidak kasih pelajaran online. Nah, setelah itu saya sampai di gereja. Tuhan, terima kasih Kau beri kekuatan yang baru Tuhan. Biar Tuhan berikan aku kemerdekaan ini Tuhan, sama dengan Indonesia ini merdeka. Aku berikan kemerdekaan Tuhan. Nah, kami di doa puasa di tempat ini, Tuhan kasih aku kekuatan yang baru. Memuji Tuhan luar biasa, sungguh-sungguh memuji Tuhan. Aku diberikan kekuatan yang baru. Setelah selesai berdoa puasa di tempat ini, selesai, saya bilang sama suami saya, Pak, aku merdeka. Apa sih Mama merdeka? Iya, aku merdeka. Merdeka, aku boleh ikut doa puasa. Selama ini aku gak bisa doa puasa. Saya bilang, Tuhan, terima kasih, aku merdeka Tuhan. Terima kasih, sebagaimana Indonesia merdeka, aku juga merdeka Tuhan. Aku boleh merdeka memuji Engkau Tuhan. Kau bebaskan aku Tuhan dari segala beban-beban berat yang ku pikul ini. Tuhan, terima kasih Kau berikan aku suatu kekuatan yang baru. Puji Tuhan, saya boleh lalui hari itu, dan kemarin juga aku boleh ikut lagi doa puasa. Puji Tuhan, kemerdekaan itu diberikan kepadaku. Terima kasih, puji Tuhan. Demikian juga kemerdekaan itu yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Kita boleh merdeka memuji, menyembah Tuhan. Puji Tuhan, saya mau angkat pujian buat Tuhan. Apa Bapak? Haleluya. Kau
Bukanlah pikiran Yesus. Bukanlah pikiran Yesus. Bukanlah Yesus. Bapa dalam surga, terima kasih, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hamba udah bersaksi Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada hamba, yaitu kemerdekaan yang Kau berikan bagiku Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba boleh merdeka Tuhan, memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, merdeka ya Tuhan, aku boleh ikut doa puasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami menjadi hamba yang setia ya Tuhan. Bapa surgawi, kami memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami ini datangnya daripada Tuhan. Biar persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kau kuduskan Tuhan persembahan kami Tuhan, untuk dipakai Tuhan buat pekerjaan Tuhan lewat GPDI Sejahtera di Komunitas. Kami siap memberi Tuhan persembahan perpuluhan kami, persembahan tantangan lainnya, persembahan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, persembahan pembangunan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji Engkau Tuhan, Allah kami yang sangat-sangat mengasihi kami. Kami siap memberi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami teringat dengan hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan kolek kami. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Katakan percaya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Gembala untuk kesaksiannya. Kiranya kita memperoleh rema dari kesaksian yang telah Ibu Gembala saksikan. Kita akan percaya Allah sumber Tuhan. Biarlah Roh Kudusnya yang hadir untuk menjamah hati dan pikiran kita, tidak terdistract dengan hal-hal yang lain. Kalau waktu beberapa waktu yang lalu saya pernah kesaksian kalau saya sangat diubahkan oleh Tuhan. Salah satunya adalah saya juga adalah salah satu orang yang kalau di gereja itu pada saat firman Tuhan yang suka baca WA, dia lihat HP. Begitu saya sudah jauh lebih baik lagi mengenal Tuhan dalam roh dan kebenarannya. Sama sekali tidak pernah saya dari HP saya mau hanya fokus dan bertuju kepada Tuhan supaya apa yang berkat yang mau Tuhan kasih tidak terlewat sama sekali. Amin. Amin. Kita akan menjadilah Tuhan pasti sanggup. Apapun masalahmu,
yang menjamin hidup kami sekarang dan kekekalan. Untuk itulah kami ada di ruangan ini bersekutu menyembah dalam roh dan kebenaran, bahkan memberikan yang terbaik. Tiba saatnya Tuhan, biarlah itu seluruh menjadinya baik harap di hadapan. Dan sementara hati kami terbuka sangat lebar untuk firman disampaikan, urapilah hati kami seluruhnya. Jangan ada yang dilewatkan Tuhan. Lawat semua, Roh Kudus lawat semua. Urapi dan naungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa kemuliaan Tuhan, sehingga berbicaralah Tuhan kepada kami seluruhnya. Tiap huruf kata dan kalimat semua dijamah Tuhan, menjadi kesembuhan, menjadi kekuatan, menjadi kedewasaan dalam hidup kami. Segala roh jahat kami ikat, usir dalam nama Yesus. Enyahkan dalam nama Yesus. Kami adalah milik Yesus yang siap diberkati lewat firman Tuhan. Urapi hamba secara khusus, supaya bukan kehendak hamba, tapi kehendak Yesus Saudara Kudus berbicara melalui bibir lidah hamba. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Sidang jemaat yang diberkati, silakan duduk dan berkati. Baik, kita akan buka firman Tuhan di dalam 1 Timotius ayat 8 sampai dengan ayat 16. Tapi sebelum kita baca, terima kasih. Kebetulan ini masih Agustus. Sebelum kita baca firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 16, kita akan ucapkan dulu 3 kali, kita katakan merdeka. Kalau saya bilang 2-3 ya, baru kita mulai. 2-3 ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Jadi Yesus pun memerdekakan saudara ketika saudara bertobat, dibaptis dan menerima Roh Kudus. Itulah saudara disebut merdeka. Anda tidak lagi sendiri, Anda bersama dengan Tuhan lewat Roh Kudusnya. Maka kita akan baca bagaimana orang yang merdeka pasti melakukan 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 16. Kita baca berbalas-balasan. Saya lebih dulu, baru saudara sekalian nanti ayat 16 kita bersama-sama. Baik. Begini firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 16. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Bersama-sama 2 ya. Awasilah dirimu sendiri dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Saya baca ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi ayat ini membuat judul khotbah saya
iman yang berkualitas. Sekali lagi dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kata kemajuanmu nyata kepada semua orang itulah iman yang berkualitas. Jangan kemarin malas, hari ini malas, besok malas, itu bukan maju. Kalau kemarin malas, hari ini rajin, tambah rajin, tambah suci, tambah dewasa, itu namanya iman yang berkualitas, semakin maju. Makanya kan lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari jauh, itu kemajuan. Luas kita mendalami berkat Tuhan, tinggi kita mendalami sehebat Tuhan, itu iman yang berkualitas. Kalau Sadrak Mesak imannya berkualitas, Anda juga dan saya harus berkualitas. Maka tidak pernah takut oleh virus corona, takutlah kepada Tuhan. Saya berdoa masih ada yang belum hadir udah berapa bulan tidak beribadah karena takut oleh virus corona. Firman Tuhan dikatakan dalam Matius 10, orang yang takut mati akan mati. Tapi orang yang mati karena Yesus, dia hidup. Itu orang berkualitas, tidak takut mati, tapi takut Tuhan. Saya bangga kepada Tuhan bahwa firman ini menguatkan, dan ujian tadi luar biasa. Luar biasa, lengkap ujian tadi dengan khotbah-khotbah ini. Ada 3 hal saudara kasih bagaimana iman yang berkualitas untuk dikenal semua orang tadi dikatakan. Saya bangga dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Waduh, ke semua keluarga aja udah kagum, kepada rumah tangga aja udah kagum. Coba ayahnya lihat ibunya baca Alkitab, oh kagum. Ibunya lihat bapaknya baca Alkitab, oh kagum. Apalagi dilihat semua orang kan, itu luar biasa. Jadi pertama ayat 8 sampai 10. Di sana saya baca sekali lagi 8 sampai 10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi badan itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup terus selama semua manusia, terutama mereka yang percaya. 3 ayat ini saya simpulkan, mengutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan berarti senang beribadah. Orang yang mengutamakan Tuhan senang baca Alkitab. Orang yang mengutamakan Tuhan senang memuji Tuhan. Maka bangku tidak akan kosong. Sampai ada cerita, waktu cerita itu dikatakan hamba Tuhan ini gak pernah pindah duduknya, dan dia selalu bawa dogi. Doginya lihat duduk tuannya. Ketika tuannya itu meninggal, doginya yang menggantikan duduk di situ. Waduh, hebat benar itu. Jadi rupanya orang yang beribadah itu adalah inti orang imannya berkualitas. Kalau orang tidak beribadah karena Tuhan, dia tidak ada gunanya. Makanya dikatakan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah seluruh karaktermu menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau orang dunia pasti nggak mau ke gereja. Coba kita baca dulu bersama yuk. 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, yaitu ibadah. Makanya kalau orang tahu yang sempurna dan berkenan kepada Allah, dia harus prioritaskan Tuhan. Jadi kalau orang, saya tadi lewat duta ya, udah ada pagi olahraga, olahraga sampai ada itu ribuan jemaatnya juga. Saya bilang itu untuk dunia. Kita itu untuk Tuhan berguna untuk hidup
sekarang, dan selamanya. Makanya dikatakan prioritas kepada Tuhan, iman yang berkualitas. Bahkan dikatakan tadi, kita harus berjerak. Tampilkan dulu ayat 10 Pak. 1 Timotius 4:10. Ayat 10-nya. 1 Timotius 4 ayat 10-nya. Tampilkan. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama sumakmin yang percaya. Apa enggak bahagia? Saya beribadah itu berjuang untuk ketemu Tuhan Yesus. Anda pun katakan semua itu, ganti mereka itu namamu, terutama sumakmin orang yang percaya. Saya berjuang karena berharap kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus juru selamat manusia dan semua manusia. Itu yang berkualitas. Jadi jangan tergoda dengan dunia. Orang bilang, kapan ke gereja? Emang dapat makan? Jangan, tolak. Enyah kau iblis. Saya harus prioritaskan kepada Tuhan. Sadrak Mesak Abednego, saudara kasih, rela nyawanya dibakar karena iman, berarti berkualitas. Padahal itu dipaksa oleh raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut karena imannya berkualitas, mengutamakan Tuhan, mana yang berkenan dan yang sempurna. Harus bisa bedakan. Makanya baca Alkitab, saya 6 pasal, 5 pasal harus membaca setiap hari. Kalau Anda bisa juga sekolah Alkitab di Petamburan, wah, lebih jempol lagi. Tapi kalau baca Alkitab juga 5 pasal, 6 pasal, itu juga tidak kalah. Karena ada Roh Kudus menolong saya dan saudara. Roh Kudus lebih hebat dari semua manusia. Dan itu Tuhan yang menjanjikan. Roh Kudus itu akan mengajar, mengingatkan kepada kita segala sesuatu. Jadi itu yang berkualitas. Yohanes 14 ayat 26 ditampilkan. Supaya kita tahu, kita tidak sendirian, makanya kita orang merdeka, bisa memuji Tuhan, bisa baca Alkitab, bisa menyembah Tuhan. Tidak takut kepada virus corona, tapi takut kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di Roh Kudus itu mengajar, mengingatkan semua yang kita baca, semua yang dikatakan Tuhan. Jadi dosen kita itu Roh Kudus. Kalau dosen kita manusia masih ada dosanya, tapi Roh Kudus hebat ada dalam dirimu dan diriku. 1 Korintus 3:16, ketika kita bertobat, kita baik suci, bahwa ada Roh Allah. Orang yang iman berkualitas menyadari ada Roh Kudus menyertai hidup kita. Maka jangan, kalau bohong, Roh Kudus sudah catat, oh kamu bohong ya, kamu tidak baca Alkitab. Jadi bertobat ya, kalau belum baca Alkitab rajin, mintalah kekuatan seperti istri saya tadi, merdeka. Dia tadinya, puji Tuhan, tadinya kalau bulan Mei 1 jam kami berjuang, dia hampir mati. Dia bilang udah malaikat datang 2, tapi dia bilang, Pak, doakan saya belum mau mati, kata istri saya. Saya masih mendampingi suami saya. Rupanya lambungnya lagi bermasalah. 1 jam lu berjuang, berdiri saya, Pak doakan saya, dia bilang, Pak doakan saya nggak mau mati. Malaikat datang ke dia. Saya bilang, Tuhan, saya kan berjanji, saya lebih dulu meninggal. Gak boleh istri saya meninggal dulu, harus saya. Dan saya minta umur saya 100. Kalau saya 100, dia 101. Saya bilang sama Tuhan, ternyata Tuhan jawab. Istri saya tidak meninggal. Kalau meninggal kan pasti dibilang COVID. Karena itu lagi sadis-sadisnya bulan Mei. Itu gak bisa kemana-mana. Kalau udah masuk ke ruang ACC udah ngeri. Tapi ketika kami datang ke rumah sakit, dia bilang di sini gak ada bidang jantung. Udah ke di RSUD, datang kita ada RSUD. Pas jalan mau ke RSUD, istri saya tidur ngorok. Saya pernah rekam ngorok istri saya, dia nggak terima, nggak terima.
Bapak kok yang ngorok. Ini rekamannya sebelah. Udah nanti kabar-kabar Daniel yang merekam kita supaya tidak ada, supaya ada saksi. Dia tadi nggak percaya istri saya dia ngorok karena saya rekam. Jadi puji Tuhan sembuh. Tadi udah bersaksi dia merdeka. Memang sebelum saya waktu sakit saya bilang kamu jangan dulu minta doa dulu. Jangan berani kosong perut karena lambung katanya nggak boleh kosong. Makanya 17 Agustus merdeka dia bilang saya harus merdeka. 17 Agustus itu. Akhirnya udah 2 minggu dia bisa doa dan puasa. Selama ini hanya ibadahnya saja, tapi dia nggak puasa. Jadi orang berjuang, katanya tadi berjuang ya. Karena ada Roh Kudus, dosen kita mengajarkan itu. Itu yang berkualitas yang pertama. Buka dulu satu firman Tuhan apa? Mazmur 105 ayat 4. Kenapa kita beribadah dan berjuang? Kita baca bersama-sama yuk. 2 ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Selalu berarti tidak ada kata malas. Sekali lagi saya baca, carilah Yesus dan kekuatannya, carilah wajahnya Yesus selalu. Selalu. Jadi tidak ada batasnya. Maka dari lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Alfa dan Omega. Jadi nggak ada batasnya. Anda di gang ke, Anda di jalan raya ke, Anda di mobil ke, Anda di kampus ke, tidak ada batas. Orang yang berkualitas imannya dia bisa bicara. Saya pernah nonton film juga. Apa dia? Oh, Peri. Dia punya Peri. Kalau ada masalahnya dia panggil. Peri, di mana kau Peri? Dia datang. Ada apa? Tuan Putri katanya. Aku ada masalah. Loh, itu aja ditontonkan bahwa dia punya pertolongan dari si Peri. Apa? Ya, saya kan orang Batak. Ya iyalah Pri. Saya sengaja ya supaya orang Batak itu kasnya begitu seperti orang Israel. Ya. Jadi orang Jepang juga dia kas. Sikurata. Hahaya. Sikurata. Jadi dia nggak pernah bilang Sikurata. Enggak. Sikurata. Sakurata. Itu loh ya. Jadi dikatakan mencari Tuhan itu selalu tidak ada batas. Itu yang berkualitas. Kalau Anda membuat dosa berarti Tuhan tahu nggak? Hati-hati. Jadi kalau yang pacaran ini, yang masih pacaran, hati-hati. Jangan coba-coba pegang-pegang kiri, pegang kanan. Iya. Jadi Tuhan sudah lihat. Jadi kalau udah nanti menikah baru resmi diberkati, lakukanlah itu supaya beranak cucu. Jadi kita harus katakan menjaga hidup kita berjerih payah mencari Tuhan. Jadi orang yang imannya berkualitas, dia tahu Tuhan selalu menyertai. Seperti pujian, tangan Tuhan mengangkat karena kasih setianya untuk selamanya. Mau iman yang berkualitas? Lakukan. Tadi dikatakan di ayat berapa? Ayat 13. Tampilkan ayat 13 sama. Ayat 13. Ini juga harus dilatih. Satu tema, ayo kita baca bersama-sama yuk. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bertekun membaca kitab suci. Berarti benar tadi Mazmur 100 tadi ayat 4. Cari Tuhan selalu, berarti bertekun. Inilah iman yang berkualitas. Jadi ada orang nggak pernah dibaca kitabnya, itu belum disebut berkualitas. Kalau mau berkualitas dikatakan bertekunlah membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Luar biasa. Jadi yang masih muda-muda ini, kalau saya bisa 5 pasal, 6 pasal, Anda bisa 10 pasal. Nah, Lilian bisa 10 pasal supaya dia dipakai Tuhan. Cita-citanya supaya di Amanda juga. Iya, karena itu bicara dengan Tuhan. Carilah Tuhan
wajahnya dan kekuatannya selalu. Tidak pernah kita di pasar di situ mau pagi ya, oke, siang oke, kata selalu itu berarti no batas, tidak ada batasnya. Ada di gunung, dia pun ada. Bahkan siapa mengatakan, ayo, ketika aku di dalam orang mati, ke dunia mati, engkau pun ada. Kenapa dia bilang? Karena Yesus pernah mati 3 hari dia ke dunia orang mati. Ketika dia juga ke langit, Tuhan ada di sana. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan dia berkuasa di bumi dan di surga. Jadi tidak ada yang bisa kita bersembunyi. Gak ada, Tuhan gak lihat, gue sembunyi aja deh. Gak lihat, gak mungkin karena dia berkuasa. Maka ditiadakan saudara kasih bahwa kita harus rajin membaca kitab suci. Satu ayat lagi. Kenapa kita beribadah? Supaya iman kita berkualitas. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Anda boleh catat, Anda boleh buka lagi. Kita baca bersama-sama ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi Tuhan rindu kita beribadah, supaya doa-doa kita katanya dijawab Tuhan, bahkan memulihkan kita. Apapun kamu mau tanya, aku akan jawab kata Tuhan. Saya dua minggu lalu ya, ada datang ke tempat ini, masih saudara. Dia minta diberkati. Padahal istrinya masih ada. Saya berdoa, Tuhan, kok orang ini mau nikah, padahal istrinya ada. Katanya istrinya jahat. Padahal waktu diberkati, suka dan duka, tetap setia. Tuhan, apa yang mau saya lakukan? Tuhan bilang begini, perbaiki yang rusak, jangan tambahkan rusaknya. Nah, datanglah mereka. Saya bilang, Tuhan tidak izinkan. Hah? Kok nggak diizinkan? Orang itu kok jahat. Istri saya jahat, udah 6 tahun loh. Jahat banget sama saya. Oke. Coba datang minggu depan, sampai saya masih berdoa. Minggu depannya datang, tapi saya udah berdoa, Tuhan, apakah saya lakukan? Jangan. Ke istri saya juga Tuhan ngomong, dia masih bisa dipulihkan, tapi dia harus bawa tanda berupa emas. Ngomong ke istri saya, ngomong ke saya juga. Saya bilang hebat juga itu. Akhirnya kita tolak, karena kita bilang nggak izinkan. Yang kedua itu masih bisa dipulihkan, harus bawa tanda. Mereka nggak mau. Mereka memaksakan diri, nggak tahu nanti gimana hidup orang itu. Maka bulan depan mereka mau diberkati di tempat lain. Di sini udah Tuhan bilang jangan. Di sini Tuhan jawab jangan. Perbaiki masih bisa, tapi bawa tandanya. Jadi orang yang beribadah itu tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang tidak, dan mana yang sempurna. Itu berkualitas lewat apa? Lewat ibadah. Ketika kamu datang menanya aku akan jawab. Ketika kamu meminta pemulihan, aku akan pulihkan semuanya. Jadi jadilah membaca kitab suci, supaya saudara mengalami hebatnya kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Iman yang berkualitas, dia harus setia beribadah dan baca kitab suci dan tahu suara Tuhan, mana yang berkenan, mana yang tidak. Itu orang berkualitas. Makanya ditanya, saya bertanya setiap apa masalah. Itu yang pertama. Yang kedua di ayat 12, coba ditampilkan Abang, 1 Timotius 4 ayat 12. Tampilkan, ini iman yang berkualitas yang kedua. 1 Timotius 4 ayat 12 nih. Ayat 12 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu,
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Ini maknanya adalah dewasa rohani. Jadi kedua orang yang imannya berkualitas, imannya dewasa. Nih, perkataannya, tingkah lakunya, dan kasihnya, kesetiaannya, dan kesuciannya. Ini dikatakan Tuhan, jadilah teladan. Teladan, kata teladan ini berkualitas. Perkataannya bagus, kesetiaannya bagus, kesuciannya bagus. Ini disebut dewasa rohani. Itu iman yang berkualitas yang kedua. Kalau tadi rajin ibadah, rajin baca Alkitab, dan yang kedua ini tingkah lakunya sudah naik kelas. Bisa sebut dewasa rohani. Itu iman yang berkualitas yang kedua. Kalau Anda sudah perkataannya teladan, kesuciannya teladan, dan dikatakan juga apa disebut? Perkataan, tingkah laku, kasih, ada kasih. Kalau ada masih tidak memiliki kasih, bertobat. Kasih itu artinya saudara kasih tidak pamrih. Tidak pamrih. Matius 5:44. Coba ditampilkan apa? Orang yang punya kasih pasti bisa melakukan Matius 5:44. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa lagi mereka yang menganiaya kamu. Ini akan bisa dialami oleh saya dan kita semua. Tapi kalau udah dewasa rohaninya pasti dia bisa mengampu, bahkan mendoakan, bahkan mengasih minum, kasih makan. Ini harus berkualitas nih. Saya udah pernah dipukul orang, tapi saya nggak membalas. Bahkan juga masih ada tantangan-tantangan ya, yang nyorek rumah kami lah, yang ketok-ketok rumah kami lah, jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah ngomong jadi hamba Tuhan. Pernah dipalangin motor juga, anak saya lagi arisan waktu masih dia belum nikah, jadi hamba Tuhan. Saya hanya tegur, saya nggak mau marah, karena Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Ini dewasa. Orang kita dianiaya katanya harus mampu mengasihi. Itu dewasa, iman yang berkualitas. Mau dari kita SMP sampai universitas, sampai nenek-nenek, kakek-kakek harus bisa mengasihi. Maka dikatakan kasih Tuhan itu selamanya. Tadi pujian kita tadi. Kasih Tuhan itu lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Waduh. Ya, orang dewasa, iman berkualitas. Saya makanya nggak punya musuh saya. Nggak punya musuh. Orang musuhin saya banyak, tapi saya tidak punya musuh. Coba, aneh kan? Orang musuhin saya banyak, tapi saya tidak punya musuh karena saya tidak mau membalas, tapi saya mengasihi dan mendoakan. Bila penting dia minta duit, kalau ada duit saya kasih. Iya, ada kesaksian sedikit. Berapa bulan yang lalu ya, 3 minggu ya. Ada datang ke rumah kami, selamat malam, silakan masuk. Pak, saya lagi kesulitan, lampu saya mati, mau beli tokennya, minjam dong duitnya berapa, nanti saya pulangin ya. Amin dalam hati saya. Udah kita kasih. Sampai detik ini belum dipulangin. Dia yang bilang pulangin, padahal kami enggak nyuruh dia pulangin. Tapi sampai detik ini belum dipulangin. Apa saya miskin? Tidak. Nggak miskin saya. Tuh, itu berapa minggu yang lalu. Orang Palembang, tapi istrinya muslim. Tapi dia banyak tentang gereja. Pak, Bapak di Morsarnya. Dulu iya. Tapi saya udah buka sidang di mana Pak? Di Gedung Sejahtera. Oh itu ya tempat iya. Itulah. Jadi saya bilang itu belum musuh. Musuh saja katanya tadi harus diberkati. Itu masih orang minta tolong. Jadi itu yang kedua ya, orang yang berkualitas itu dia perkataannya pun bagus, tingkah lakunya pun bagus, kasihnya pun ada, kesetiaannya ada. Orang setia. Mana lebih hebat? Orang baik sama orang setia? Setia. Kalau di dalam setia itu udah termasuk baik.
Itu hebatnya Tuhan. Tuhan kita setia. Kalau orang mati masih bisa, tapi setia belum tentu. Setia buktinya ada yang ceraikan istrinya. Padahal dulu kaulah segalanya, kaulah bintang, kaulah bulan. Di kamar yang kau ingat, di kamar mandi kau ingat, di kantor kau ingat. Tiba-tiba ada masalah, udah dibenci, digampar lagi. Coba, halo, jangan ada menggampar istrinya ya, atau menggampar suaminya ya. Sebaliknya nggak boleh. Kasihi, nggak boleh. Kalau boleh sebelumnya, mulai detik ini jangan. Kalau sebelumnya melakukan, hari ini jangan, karena dikatakan dewasa rohani berkualitas. Jangan ada ya, jangan ada. Kita buka lagi firman Tuhan. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Ini orang yang berkualitas. Kita baca yuk, 2 ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang dimabukkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 13 ini tampil lagi. 13-nya. Ini dikatakan kedewasaan penuh. Kepenuhan Kristus berarti dewasa. Kalau dewasa itu tidak ada lagi namanya menyakiti sesamanya. Dia harus mengampuni, mengasihi, mendoakan, menolong bila penting. Jadi dewasa itu iman yang berkualitas. Saya dan saudara, orang mengasihi itu tidak mesti wah, tapi mulai dari perkara kecil. Tadi dikatakan bahwa orang harus bertumbuh dewasa seperti Kristus. Kristus pun mengajarkan setiap perkara kecil maka akan dipercayakan perkara yang besar. Buka lagi firman Tuhan, Lukas 2 ayat 47. Lukas 2 ya, Lukas 2 46 47 46 dan 47. Yang kita baca bersama-sama yuk. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi orang yang dewasa dalam Tuhan bisa menjadi jawaban, bukan menambah masalah, tapi menyelesaikan masalah. Ini jelas 47 ini. Dan semua orang yang mendengarkan Tuhan Yesus sangat heran akan kecerdasan Tuhan Yesus dan segala jawab yang diberikan Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu alim ulama, semua ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus dan dijawab. Jadi kita pun kalau udah dewasa rohani, udah banyak makan garam firman Tuhan, kita akan menjadi saluran berkat, bisa menjadi penyelesai masalah, bukan menambah masalah. Orang itulah yang disebut iman yang berkualitas. Jadi harus sadar kita, iman yang berkualitas itu harus benar-benar menjadi karakter kita sendiri. Makanya dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu berkualitas. Ditampilkan 1 Petrus 1:16. Ini yang disebut, baca bersama-sama ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka dikatakan kepenuhan Kristus harus menjadi kepenuhan kita juga. Kuduslah kamu seperti aku kudus. Jadi artinya dewasa rohani. Tidak ada lagi bahasa dosa. Tidak ada lagi bahasa dosa. Tidak ada. Karena dikatakan harus teladan perkataanmu, kesetiaanmu, kesucianmu, walaupun engkau
mudah. Jadi jelas ya, harus serupa dengan Yesus. Maka kalau kalian atau kita rajin beribadah pertama tadi, itu berkualitas dan membaca kitab. Yang kedua, karakternya dewasa, rohani, itu berkualitas. Coba, saya harus masuk ke level ini. Coba di kantor juga, bahkan di kampus juga ada level-levelnya. Kamu masuk ranking berapa? Kamu masuk di mana? Itu dunia aja ada level-level kualitas, apalagi tentang kerohanian. Tadi katakan kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini berbicara iman yang berkualitas. Jangan sampai ini tidak menjadi karakter kita. Kita rugi, karena di sana tidak bisa lagi ada kata maaf. Kalau kita sudah tinggalkan bumi ini, tidak ada kata maaf. Kata maaf masih nginjak bumi. Jadi jangan sampai seperti Lukas 16, nanti baca di rumah, orang kaya masuk neraka. Gak ada maaf. Tapi orang kaya ini masih suruh negor, nasihati 5 lagi saudaranya. Maka itulah, maka ada penginjil, ada pengkhotbah, ada pengajar supaya tidak ada yang masuk neraka. Karena Tuhan juga tidak mau seorang pun. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir di ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan 1 Timotius 4:5-16. Ini kualitas yang ketiga, iman yang berkualitas. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan dibuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi yang ayat 15 dan 16 adalah iman yang berkualitas. Dia setia sampai kedatangan Tuhan, karena dia menjadi berkat bagi dirinya juga bagi sesama. Ada kesetiaan sampai kedatangan Tuhan. Jadi kalau orang yang beribadah pertama rajin dan baca Alkitab, dan yang kedua dia berkualitas karakter dewasa rohani, dan yang ketiga dia setia sampai kedatangan Tuhan, karena dia harus menjadi berkat. Orang yang setia itu, saya tahun 87 ya, sampai sekarang gak pernah absen ke gereja, kecuali dahulu. 87 Oktober sampai detik ini saya gak pernah absen ke gereja, kecuali dahulu. Jadi itu luar biasa, itu bayar harga surga. Saya pernah ngasih persembahan itu hanya sekali. Karena untuk 2 kali belum ada waktu itu uang. Itu pas kejadian di SBY menjadi presiden pertama. Ada penyesuaian bahan bakar, bukan naik tapi penyesuaian, padahal harganya berapa kali lipat waktu. Sampai motor saya PKR ditarik oleh debt collector. Masih manja orang katanya, ini udah berapa bulan nih ya, saya tarik motornya, ya tarik aja lah. Tapi saya tetap tidak absen ke gereja. Tapi saya waktu itu hanya sekali persembahan, karena saya keuangan tidak ada. Itu pun persembahannya, ya udahlah jalan kaki nanti pulang. Kami masih memang jalan kaki masih ya berapa kilo ya, 2,5 kilo. Anak-anak saya waktu itu masih semangat jalan kaki. Kalau sekarang suruh jalan kaki pasti udah gak mau, udah ada motor ini kan. Tapi itulah saya alami, tapi saya setia. Kita buka dulu firman Tuhan, Amsal 3 ayat 1-3. Jadi kesetiaan ini harus dipraktekkan. Kita baca bersama-sama ya. Hai anakku, janganlah kau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada roh hatimu. Setia. 3 kali kata setia. Coba. Setia mendengarkan ajaranmu, setia melakukan perintahku. Makanya banyak Alkitab mencatat orang yang setia kepada Tuhan luar biasa.
Yusuf setia. Ditantang pun dia, dipenjarakan pun dia tidak ngoceh, tidak marah, dia tetap fokus kepada Tuhan. Sadrak Mesak juga ditantang, dibakar, dia tetap fokus, setia. Gak apa-apa, mau mati pun saya gak apa-apa, walau Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya, Raja Nebukadnezar, gak apa-apa katanya. Itu kata kesetiaan. Tidak goyah, 0,0000% tidak goyah. 0,00000% tidak goyah. Kita bikin berapa digit tapi 0,00000 tidak goyah. Setia. Saya mau setia. Tadi saya bilang 87 Oktober sampai saat ini saya setia. 87 Oktober sampai saat ini saya baca Alkitab. Alkitab yang ini yang ketiga ini. Ini udah ada yang mau susah dibaca ini. Nanti mungkin berapa tahun lagi itu harus baca gitu. Setia ya. Nih. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, Sumakdin. Kalungkanlah itu pada lehermu, Sumakdin. Tuliskanlah itu pada loh hatimu, Sumakdin. Kesucian tadi, teladannya, kasihnya, semuanya. Belajar Alkitab setia. Jadi yang berkualitas itu seperti itu. Kita buka lagi Mika 6 ayat 8. Ini ada nyanyian istri saya ini. Itu kalau nyanyi dia Mika, waduh, saya ingat Tuhan Yesus itu. Mika 6 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Yo. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Yesus. Hai Sumakdin Simanjorang, telah diberitahukan kepada Sumakdin Simanjorang apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripada Sumakdin Simanjorang, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Yesus. Waduh. Saya kalau ada kata-kata ganti itu saya baca sendiri. Saya pakai nama saya. Iya, makanya kalau rajin baca Alkitab itu pakai saya. Kalau ada Allah saya bilang Tuhan Yesus. Ada Allah Tuhan Yesus. Itu karena itu perjanjian lama kan masih belum lahir Tuhan Yesus. Sekarang kan kita dikatakan Bapa dan aku satu. Bapa itu siapa? Allah. Makanya Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah tidak setia. Saya waktu saya mau buka sidang ini saya bilang, Pak Bagio, saya mau buka sidang tanggal 5 nanti. Saya sudah buka sidang GPD Sejahtera. Cuman saya kaget juga, kita di GPD Sejahtera, gedungnya Sejahtera juga. Tadi Sejahtera. Waduh, saya bilang luar biasa. Ini anugerah Tuhan bagi kita. Jadi jangan pernah tidak setia, harus setia. Satu ayat lagi, kualitas iman. Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Ayo kita baca bersama-sama 2 ayat. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi setia keturunan saya nanti 1000 setia, saya doakan. Saya udah berapa di keturunan saya ini sampai 1000 katanya setia. Bapaknya setia, anaknya setia, cucunya setia, buyutnya setia sampai beribu-ribu keturunan. Waduh. Kalau udah setia buta halalnya pasti mantunya juga setia. Iya, cucunya pasti cucunya banyak lah, udah bahagia lah, paling bahagia lah buta halalnya di ruangan ini. Ya, cucunya banyak, waduh, beribu-ribu keturunan tuh. Berarti anak-anaknya keturunan tuh. Paling bahagia bener. Saya nanti kalau udah lahir Sadrak, waduh, saya juga paling setia. Kalau Pak Matra Manula juga, cucunya udah banyak ini. Paling setia ini, aduh, bahagia dia. Jadi orang yang tadi pertama karakter iman berkualitas, dia beribadah dan rajin baca Alkitab. Yang kedua iman yang berkualitas, imannya dewasa rohani.
Dan yang ketiga yang berkata dia setia. Setia. Karena 3 perkara ini harus menjadi karakter saya dan karakter kita semua. Haleluya, kita katakan amin. Baik, kita jemput kita berdiri, kita akan satu pujian. Kalau ku cari damai. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satupun makin menghibur, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawab rindu. Kalau ku cari damai, katakan dengan iman. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satupun dapat menghiburmu, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawab rindu. Bersama Dia, bersamanya hatiku damai, walau dalam lepas kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satupun dapat menghiburmu, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawab rinduku. Musik saja kita berdoa, katakan sesuatu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus yang menjawab dan menghibur segala kehidupan kami. Tidak ada nama lain. Hanya Yesus. Yesus yang sayang bagiku dan bagi semua kita. Dan Yesus menyambut kami. Yesus membebas kami. Dan Engkau jawab kita. Siapapun kami di ruangan ini, apapun masalah kami, Yesus yang dapat menjawab. Yesus sumber pertolongan. Yesus lawan
Ini iman kami Tuhan. Pengakuan dan iman kami itu selaras Tuhan. Hanya Yesus jawaban kami yang menghibur kami, menolong kami. Apapun pergumulan kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berat, kepadamu akan ku beri kelegaan. Makasih Tuhan. Berilah kelegaan bagi kami semua yang hadir. Bahkan jemaatmu yang belum mampu hadir, lawat dalam nama Yesus. Kami lepaskan lawanan Yesus bagi mereka yang takut dengan virus corona, kami hancurkan dalam nama Yesus. Lepaskan kekuatan bagi mereka Tuhan, supaya datang beribadah dengan kami, memuji nama Yesus yang berkuasa di surga di bumi. Kasih-Mu lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Itu dialami oleh kami, iman yang berkualitas, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, menjadi teladan perkataan, kesetiaan, kesucian, dan setia sampai akhir hidup kami, sehingga keturunan kami beribu keturunan setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu berarti berkata, tapi Roh Kudus materaikanlah di dalam rohani kami seluruhnya. Roh Kudus urapilah kami seluruhnya. Berkaryalah, maksimalkanlah karunia di dalam kami seluruhnya. Karena kami satu tubuh, satu roh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa Indonesia, dari Presiden Joko Widodo, para wakilnya, para menterinya, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT sekaligus seluruh Indonesia, 271 jiwa lebih kurang. Ampuni kami, selamatkan kami. Bagimulah pujian Tuhan, bagimulah hormat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur atas firman Tuhan. Mari kita katakan Amin. Amin. Firman Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Gembala untuk firman Tuhan-Nya. Kiranya kita mendapatkan rema yang luar biasa melalui firman-Nya. Kalau saya mendapatkan rema dari Roma 12 ayat 2. Boleh nanti dibaca, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan juga dana pembangunan kita untuk membagi. Kita angkat pujian kita. Allah berkati. buat semua jemaat Tuhan, terlebih yang melayani. Karena kita melayani pekerjaan Tuhan itu salah satu kehormatan bagi kita, bukan beban, tapi kehormatan untuk kemuliaan. Dan minggu depan persiapkan diri kita untuk menikmati tubuh Kristus perjamuan kudus. Untuk itu kita persiapkan diri kita. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena semuanya sumbernya tadi Tuhan Yesus. Banyaklah dekat dengan Tuhan Yesus, maka banyak perkara yang indah bagi kita. Puji Tuhan, kita jemput, kita panggil berdiri karena satu pujian. Bagi Dia segala kemuliaan. Segala pujian
Tuhan, kami mau setia selamanya memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran, baik di bumi ini, baik ketika Engkau datang kedua kali. Kami mau setia selamanya Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah-ibadah yang kami lakukan, ibadah puasa besok Tuhan, jam 12.30. Berkati Tuhan semua yang melayani ibadah puasa besok Tuhan, jam 12.30 di ruangan ini Tuhan. Juga ibadah doa malam hari Rabu Tuhan, jam 19.30. Berkati semua yang melayani Tuhan. Dan ibadah raya Tuhan minggu depan Tuhan, yang disertai Tuhan perjamuan kudus, bahwa kasih-Mu sempurna, Kau rela mati di Golgota untuk menyelamatkan semua manusia, terlebih kami sedang di waktu GPD Indonesia, GPD Sejahtera. Berkati pemilik Gedung Sejahtera, berkati semua manajemen, berkati semua security, berkati bahkan RT RW diberkati Tuhan, kelurahan diberkati, kecamatan diberkati, Polri dan TNI diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Semuanya aktivitas kami sepanjang minggu atau sepanjang tahun 2020, baik kami yang sekolah, berikan kecerdasan walaupun melalui online Tuhan, berikan kecerdasan, berikan karunia bagi anak-anak Tuhan. Berkati juga dosen-dosen, guru-guru Tuhan, untuk menyampaikan materi-materi pelajaran untuk kemajuan bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa petani pedagang pelaut, berkati mereka Tuhan, dan menikmati anugerah Tuhan lewat seluruh aktivitas pekerjaan mereka. Dan semualah negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pilkada kami serahkan dalam tangan Tuhan. Siapapun yang terpilih Tuhan, biarlah seizin Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Semua keluarga besar kami dimanapun berada Tuhan, baik itu di kota, di desa, di lembah, atau di mana, di gunung, di laut, berkatilah mereka semua, aktivitas semua keluarga kami, karena Tuhanlah yang memegang tangan kami seluruhnya. Karena kuasa anak-anak kami, istri kami, suami kami, cucu-cucu kami, Tuhan berkati seluruhnya. Anak-anak yang berulang tahun, orang tua yang berulang tahun, semua diberkati Tuhan. Semuanya dicukupkan, ekonomi kami dipulihkan, iman kami bertumbuh dewasa seperti firman Tuhan hari ini, supaya kami iman yang berkualitas. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang melayani hari ini. Berkati Tuhan lebih lagi. Berkati cukupkan seluruh kebutuhan mereka, orang tua mereka, keluarga besar mereka, diberkati Tuhan. Tuhan, sebentar kami berpisah satu lain. Sebelum kami tinggalkan ruangan Tuhan, ada air putih, ada snack jamaah kuruskan dengan kuasa tangan-Mu. Bukan berkat kesembuhan kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, olehnya salib Kristus, pandanglah Tuhan kita, dan pulanglah dan kita terimalah berkat. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta pimpinan pertolongan, persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus menyertai hidup kita mulai hari ini, besok lusa, sampai Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Boleh salam kenal.